Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Karya-Mu, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Darah-Mu dan salib-Mu Tuhan, Engkau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Untuk itu Bapa di surga, pada saat sore hari ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu semua, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan akal budi kami. Bertatalah di atas puji-pujian kami Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sepakat untuk memuji Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati kasih Tuhan. Karya Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
sama-sama. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, hanya Engkau Yesus, satu-satunya pengharapan kami. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalammu. Sembah Dia, Yes. Haleluya, Yes. Haleluya. Glory Yesus, glory Yesus. Terima kasih Tuhan, karyamu terbesar dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Glory, terpuji namamu. Dengan apa kita dapat balas kasih Tuhan? Karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Selain kita bersyukur, selain kita menyembah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang atas dan yang di bawah, saya mengajak, nyatakan ucapan syukurmu dengan puji-pujian. Haleluya, haleluya Yesus. Glory Yesus, glory Yesus. Terima kasih Tuhan, darahmu salibmu tebus hidup kami, tebus dosa kami. Haleluya Yesus. Dengan apa kami membalas Tuhan selain kami memujimu? Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus, glory Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami siap memuji muliakan nama Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Haleluya. Semua berkata amin. Coba beri sorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang di atas lambaikan tanganmu, yang di bawah juga lambaikan tanganmu. Kita sama-sama memuji Allah kita, Allah yang besar. Amin. Siap memuji Tuhan ya. Angkat suara kita sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Haleluya.
Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganmu, memuji. Ku angkat suara, amin. Karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya haleluya, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Yes, haleluya. Saya mau lihat orang-orang GBT memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena apa saudara? Tuhan, Engkau yang ada Roh Kudus, menarilah, ungkapkan sukacita di hati. Semua yang di atas juga, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita Allah yang terbesar dan Allah yang termulia. Amin. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Coba semuanya angkat tangan dua-duanya ke atas dong. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Semuanya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua, biarlah semua. Sekali lagi ya, sama-sama katakan, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Coba berikan senyum walaupun tidak terlihat. Kedipkan mata, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Terus kita memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan, ya. Besarkan nama Tuhan, yes, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah
kita semua yang di sini. Ketika saya sebut nama Yesus, katakan luar biasa dengan tangan di atas. Sekali lagi, Yesus. Kurang keras. Sekali lagi, Yesus. Luar biasa. Yesus. Luar biasa. Jangan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Yakin dan percaya sampai detik ini kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Percaya. Beri sorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Glory Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Jangan berikan hati yang keras Bapak Ibu Saudara. Berikan hati yang mau dibangun oleh Tuhan. Tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Katakan amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Haleluya. Untuk itu sebut nama Yesus dengan sungguh hati dan iman. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin tubuh kita sehat, tapi adakah saat ini yang sedang terluka hatinya, sulit untuk mengampuni orang lain yang menyakiti kita? Dan itu justru penyakit yang sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara kalau tidak disembuhkan. Dan hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan. Sebut nama Yesus. Kalau saat ini ada yang terluka hatinya, entah dengan siapapun saya tidak tahu, tapi Tuhan Yesus Maha tahu. Selesaikan, karena kita akan masuk di dalam hari-hari, minggu-minggu kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Namanya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama
menantikan mujizat Tuhan, yang percaya bahwa kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup kita, saya mengundang Anda berdiri. Kalau engkau percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup, percaya bahwa mujizatnya tetap ada sampai detik ini, pujikan pujian bersama dengan saya. Aku percaya akan suaramu, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, katakan dengan imanmu, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, Dengan doa setiap Yesus. kami Tuhan, Aku percaya Tuhanku dahsyat. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. setiap kami. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada. mujizat. Mari dengan iman bersama-sama katakan, Aku percaya ada mujizat. Mari sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, Yesus Kristus namanya. Glorious. Sore hari ini kami bersama-sama bersyukur karena kebaikan dan kemurahan hatimu, sehingga kau pertemukan kami kembali dalam keadaan yang baik. Kami tidak kurang suatu apapun, sebab engkau yang pelihara kehidupan kami masing-masing. Kami sadar kami manusia biasa, kami tidak pernah bisa hidup di luar kasih-Mu. Untuk itu jangan pernah berhenti engkau memberkati kami. Jangan pernah engkau berhenti melimpahkan kami dengan kasih karunia-Mu. Sementara kami tinggal di dunia untuk menantikan janji kedatangan-Mu, kami semakin dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan oleh janji-janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah, kuduskanlah, urapi hamba-Mu dengan perkataan yang sederhana. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Kami siap duduk diam dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa ya. Ya, kita patut prihatin hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Makassar mendapat satu teror kembali. Yang kita lihat tadi di luar sana, bapak-bapak aparat polisian yang juga ikut berperan aktif menjaga supaya suasana tetap kondusif. Sekalipun berada di luar Jawa, namun juga ada kemungkinan efeknya bisa lari ke area Jawa. Nah Bapak Ibu, saya berharap dalam kondisi apapun kita tidak pernah melepaskan janji-janji Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah saudara, memang ada banyak kemungkinan di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, sementara
Keadaan yang tidak bersahabat bisa membuat kita undur dari Tuhan. Namun itu tidak termasuk saudara dan saya, katakan amin. Itu tidak termasuk saudara dan saya. Dan saya hari ini melihat Bapak Ibu baik yang ada di atas maupun di bawah semua dalam keadaan baik. Anda bisa bersuka cita bersama-sama. Itu bukti bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita kasih karunia, terus akan memberikan kepada kita kekuatan sampai kapanpun, sampai ketika Dia datang ke dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini saya mengangkat sebuah tema, hidup dalam pengampunan. Katakan 2, 3. Hidup dalam pengampunan. Nah, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai ayat yang 32. Oke Bapak Ibu, Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Saya mengajak kita bersama-sama berdiri. Kita berdiri bersama-sama, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Baik, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam kitab surat Efesus dari penulis yaitu Rasul Paulus, saudara, di dalam tulisan ini dia ingin menekankan bahwa Allah yang memiliki segala rencana yang baik dalam setiap kehidupan orang-orang yang tinggal di dunia ini. Dia ingin mempersatukan segala apa yang ada di surga dan yang ada di bumi akan menjadi satu dengan Kristus yang adalah kepala. Nah Bapak Ibu, memang pada waktu kondisi surat ini ditulis, waktu itu memang secara umum. Sementara di kota Efesus pada waktu itu ada banyak orang-orang Kristen dari bangsa Yunani, bukan keturunan orang Yahudi. Dan orang-orang inilah yang memiliki satu pengertian yang salah, sehingga ada pembedaan-pembedaan di antara mereka. Ada satu kecenderungan gitu, mendominasi, sehingga mereka lebih cenderung untuk merendahkan orang-orang Kristen dari keturunan Yahudi waktu itu. Nah saudara, Rasul Paulus memang menyadari bahwa beliau adalah seorang rasul yang dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, dikhususkan bagi orang-orang di luar Yahudi. Namun Rasul Paulus sendiri tidak setuju dengan adanya perpecahan. Katakan amin. Rasul Paulus sendiri tidak setuju dengan adanya perpecahan. Sehingga tema ini saya angkat, bahwa kita semua yang ada di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam pengampunan. Katakan hidup dalam pengampunan. 2, 3. Hidup dalam pengampunan. Saya berharap pulang dari tempat ini kita mau mengampuni orang lain. Amin. Ada yang punya rasa sakit hati hari ini? Saudara, gereja adalah tempat kita belajar. Gereja adalah tempat di mana kita boleh ditempa bersama-sama menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Memang tidak dipungkiri ketika Anda tinggal dan Anda beribadah dalam sebuah gereja, mungkin permasalahan itu juga ada di dalam gereja. Karena kita sesama manusia, kita manusia yang tidak sempurna. Ada kalanya saudara yang satu bisa mengecewakan saudara yang lain. Ada kalanya orang seisi rumah tanggamu, orang yang ada dalam keluargamu bisa mengecewakanmu. Ada masa-masa di mana engkau bekerja, orang yang ada di lingkup pekerjaanmu pun bisa mengecewakanmu. Ada kalanya orang-orang yang kau anggap orang yang paling penting dalam hidupmu, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anak-anakmu, mungkin itu orang tuamu. Justru ada peluang mereka-mereka yang ada di dekatmu, mereka juga bisa menyakiti hatimu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mendorong orang-orang yang ada di Efesus itu pun untuk mereka sadar ada hal-hal yang penting yang harus mereka lakukan berkaitan dengan panggilan dan pilihannya. Paulus sampaikan segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah
hendaklah dibuang di antaramu. Dia juga sampaikan demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siapa yang percaya Allah sudah mengampuni kita? Coba angkat tanganmu, saudara. Amin. Yuk tepuk tangan buat Allah kita. Kita diampuni semua pure karena kasih karunia. Kasih karunia Allah. Bukan oleh karena perbuatan kita. Bukan oleh karena kebaikan kita. Bukan oleh segala sesuatu yang kita lakukan kita diampuni. Namun kita diampuni semua oleh karena anugerah yang Allah berikan bagi setiap kita. Sehingga Paulus mendorong orang-orang yang ada di Efesus pada waktu itu supaya segala sesuatu yang pahit, segala sesuatu yang membuat mereka marah, segala pertikaian, bahkan fitnah yang lebih kejam daripada rentenir, kata Basuki, itu harus ditinggalkan. Dan saya berharap pulang dari tempat ini kita bisa hidup di dalam pengampunan. Katakan amin. Saudara, di dalam kitab Kolose, pasal 3 ayat 13, dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Seringkali hal ini pernah saya sampaikan dalam konteks-konteks di tahun yang lalu, saudara. Jikalau Kristus menerima kita apa adanya, sesungguhnya kita harus menerima orang lain apa adanya. Betul. Jikalau Kristus Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita tanpa melihat kelemahan-kelemahan kita, tanpa melihat keburukan-keburukan kita, sudah seharusnya lah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengampuni orang yang melakukan kejahatan itu dengan ketulusan hati kita. Katakan amin. Berapa banyak orang yang bisa mengampuni hanya sekedar di mulut, saudara. Aku mengampuni, Pak. Tapi berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke, lebih daripada itu tidak. Namun Tuhan ngomong 7 kali, 70 kali. Saudara, tentu dalam hal inilah kita harus belajar. Memang tidak ada manusia di antara kita pun, bahkan nabi-nabi yang ada di dunia, saudara, yang pernah Tuhan kirimkan, mereka hidup dalam kesempurnaan. Ada proses-proses iman yang harus mereka alami bersama-sama. Bukankah ketika seorang hamba yang bernama Ayub dipercontohkan oleh Tuhan kepada si iblis, namun satu ketika Tuhan menyerahkan kepada iblis, namun tidak nyawanya. Ayub yang tidak mengerti tentang kesalahannya, namun Alkitab berkata dia orang yang saleh, dia orang yang jujur takut kepada Tuhan. Namun ketika ketika Ayub diuji imannya, dia harus kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang dikasihinya, dimana ketika anak-anak yang sudah dibesarkan, ketika mereka melakukan pesta pora, Ayub tidak pernah lupa untuk membakar korban kepada Tuhan. Jangan-jangan anakku berbuat salah. Seorang bapak yang sangat cinta kepada anak-anaknya, tiba-tiba anaknya dipanggil Tuhan. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya, namun satu ketika Ayub hidup di dalam pengujian iman itu, seorang istri yang dikasihi oleh Ayub pun bisa berkata, buat apa engkau percaya kepada Allahmu? Bukan hanya nyawa anaknya, bukan hanya istrinya, seluruh harta benda yang dia punya, saudara, dalam waktu sekejap Tuhan izinkan itu terjadi. Namun saya melihat saudara-saudara Ayub yang seharusnya bisa memberi dorongan, memberi penghiburan, memberi satu petuah-petuah kekuatan iman kepada Ayub, justru saudara-saudara Ayub sendiri, saudara-saudara seimannya, menghakimi Ayub. Namun di happy endingnya, saudara, Ayub melepaskan pengampunan kepada mereka. Hebat. Hidup di dalam pengampunan. Saya berharap bagaimana setiap kita harus sadar,
Kalau memang Allah memberikan kepada kita kasih karunia untuk mengampuni orang lain, maka pengampunan yang sehat dan yang Alkitab pilih itu seperti apa, saudara? Yang pertama, saudara, 3 hal yang harus dilakukan ketika kita mengampuni seseorang. Yang pertama, sadar bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna. Yuk baca bareng-bareng, 2, 3. Sadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada satu nabi pun yang sempurna. Hanya Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan itu. Dia datang membawa pesan Allah, dia juga disebut sebagai nabi. Dia datang dengan segala pengajaran, dia juga disebut sebagai guru. Namun bukanlah oleh karena kasih karunia Yesus Kristus itu telah memberikan nyawanya kepada kita. Karena Allah yang menentukannya sebagai korban persembahan dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan, supaya Kristus memikulnya di atas kayu salib. Saudara, 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mengampuni seseorang. Yang pertama, kita harus sadar bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Itu termasuk saudara dan saya. Yuk katakan, saya tidak sempurna. 2, 3. Bapak Ibu nggak sempurna. Lek dieling nih ojo ngamuk. Bapak Ibu saudara dan saya tidak sempurna. Kalau Anda ditegur jangan marah, katakan amin. Katakan kiri kananmu, kalau ditegur jangan marah. 2, 3. Sudah tahu kita manusia nggak sempurna, diingatkan ngejak gelut malahan, sudah. Pah, aku nggak sempurna loh, Pak. Aku yang ngerti mah kamu nggak sempurna. Tapi Papa ngomong hari ini mama salah. Gak iso, Pak. Sing salah itu geger malah gitu. Sudah tahu salah, diingatkan sama papahnya, ngajak berantem di rumah. Dan saya percaya jemaat GBT Kristus Pengasih tidak ada, katakan amin. Kalau ada bertobat. Hal yang pertama, saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mengampuni seseorang. Kita harus sadar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 20 dikatakan di sana, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Di atas bumi, di bawah kolong langit ini, saudara, tidak ada satupun manusia. Di sana dikatakan yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saya berharap Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Jikalau kita menyadari bahwa kita manusia yang tidak sempurna, kita ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, maka Anda harus sadar ketika firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, yang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ketika firman itu datang kepada kita, Anda jangan keraskan hatimu. Sebab apa, saudara? Hal yang pertama yang harus kita ingat, jika Allah mengharapkan kita untuk mengampuni orang lain, seperti apakah pengampunan yang sehat dan alkitabiah itu? Yang pertama, sadar bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna. Saudara, saya tidak sempurna. Jangankan saudara yang mungkin bisa kecewa dengan saya secara pribadi, istri saya saja sering kecewa kok. Anak saya saja sering kecewa. Jangankan seluruh sidang jemaat, orang-orang yang terdekat dengan saya saja sering kali saya kecewakan. Saya sadar saya manusia biasa. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan, ada banyak ketidakmampuan. Berbicara tentang keterbatasan itu tadi. Namun bukankah Alkitab mengajarkan sekalipun kita tidak sempurna, sekalipun ada banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, saudara, kita harus mengakui itu, bahwa kita memang manusia tidak sempurna. Memang perlu adanya perubahan. Satu proses kehidupan yang harus kita lakukan bersama-sama, katakan amin. Semua proses, saudara, semua proses untuk bisa menjadi seperti ini. Jika dilihat dari kurun waktu 20 tahun yang lalu, tidak mungkin saya bisa seperti ini, saudara. Tidak mungkin
Tidak mungkin punya pemikiran untuk bisa di sini dan menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Ada keterbatasan, ada keminderan, ketidakmampuan. Yang lain sudah belajar teologi, saya terlambat belajarnya. Ketika pertama kali saya pacaran sama istri, dia sudah jadi koordinator gembala mesbah keluarga waktu itu di Nafiri, di Bandar, saudara. Saya masih pacaran, ikut mesbah keluarga hari Rabu. Saya masih ingat, saudara, saya masih terikat narkoba. Pertama kali pembangunan di pasar Bandar itu, saudara, dulu kan belum seperti itu, ada gedung Bayu, gedung Biskup Bayu, gelap sekali karena kondisi malam, setengah ngeslek, naik sepeda ontel, saudara, setengah gremis, berangkat udan-udan, bukan karena firman Tuhan, karena pengen ketemu pacarku. Mau wancal sepeda tak gayet nih, sepeda kok mandek, sumpah jelek loh, mandek, bingung saya, toleh loh, baik pasir, saudara, loh gak roll, depan saya pasir, saking gelapnya posisi begini saya nggak tahu pedaku nyapa kok mandek, baik pasir depan itu, saking gelap. Bayangkan orang seperti itu loh yang hari ini ada di tengah-tengah Anda. Saya nggak mengerti bagaimana rencana Tuhan tiba-tiba bisa seperti ini. Semua seolah-olah seperti membalik tangan. Hebat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menyadari kelemahan, ketika kita menyadari kesalahan kita dan ada perubahan dari kehidupan kita, dan Tuhan melihat ketika engkau dipercaya sesuatu yang kecil dan engkau melakukan dengan baik, maka sesuatu yang lebih besar itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Sadar kita manusia yang gak sempurna. Tuhan melihat itu, saudara. Mulai awal kami pelayanan bersama-sama, jangankan memimpin sebuah pujian, jangankan nyanyi singer di belakang, apalagi pegang mic seperti ini. Untuk pegang OHP waktu itu, belum LCD, belum Megatron, masih OHP, overhead. Tangan gemeter rasanya. Tangan gemeter rasanya. Tidak ada keberanian dan kemampuan untuk melakukannya, karena memang saya nggak bisa, saudara. Dan Tuhan pakai hari demi hari dirubah olehnya. Saya sadar manusia biasa, namun karena pengampunan itu datang dari Tuhan, saya mulai bisa menghargai kawan-kawan saya sekarang. Anda yang melayani tidak sempurna, saya juga harus bisa menghargai. Karena kesempurnaan itu datangnya daripada Tuhan. Sementara proses kehidupan itu kita harus jalani bersama-sama. Katakan amin. Kita harus sadar kita manusia biasa, kita tidak sempurna. Maka saudara, ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita bergantung kepada Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ketika engkau belajar untuk mengasihi Tuhan, maka Allah akan menyadarkan kita ketidakmampuan kita adalah bagian Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita Tuhan yang akan sempurnakan. Katakan amin. Mungkin suamimu mengecewakan, mungkin istrimu mengecewakan, mungkin orang tuamu mengecewakan, mungkin anak-anakmu mengecewakan, saudara. Namun saya perlu sadarkan kepada kita semua, ketika engkau melihat mereka, engkau pasti akan kecewa. Namun engkau harus melihat Kristus yang sudah mengampuni kehidupanmu, maka engkau akan dimampukan untuk bisa menerima apa adanya. Kelemahan suamimu, kelemahan istrimu, kelemahan orang tuamu, kelemahan anak-anakmu. Katakan amin. Dan saya akan melihat restorasi di tempat ini. Pemulihan akan terjadi. Keluarga-keluarga diberkati luar biasa. Katakan amin. Saudara, yang pertama ingat, hal yang harus dilakukan ketika kita mengampuni seseorang, kita harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa dilukai orang lain, dan kita juga bisa melukai orang lain. Ingat itu. Mungkin suamimu mengecewakanmu, tapi mungkin juga engkau juga bisa mengecewakan suamimu. Mungkin anak-anakmu mengecewakanmu, namun apakah engkau tidak bisa berpikir bahwa engkau juga mungkin bisa menyakiti anak-anakmu? Sebaliknya demikian. Yang kedua, saudara, hal yang harus dilakukan ketika kita mengampuni adalah
lepaskan hak Anda, lepaskan hak kita untuk menuntut balas. Yuk katakan 2, 3. Lepaskan hak kita untuk menuntut balas. Katakan gak usah balas, 2, 3. Bisa tuh saudara? Kalau bisa, tidak usah balas bisa. Ketika dia menyakitimu, engkau bisa tidak membalas. Alkitab berkata, kalau pipi kananmu ditampar, berikan pula pipi kirimu. Bengep kabeh Pak. Ya tafsirannya tidak seperti itu, tapi bagaimana bahasa itu seolah-olah memang harus menjadi contoh bagi kita, bahwa kita harus mengasihi orang lain. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan di sana, ini adalah inti dari pengampunan yang sebenarnya. Pembalasan itu adalah hak daripada Allah sendiri. Bukan berarti kita tidak bisa membalasnya, saudara. Kalau engkau disakiti orang lain, bukan berarti engkau tidak bisa menyakiti orang itu. Bahkan mungkin lebih daripada itu, engkau bisa menyakitinya. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, bukan berarti engkau tidak bisa membalas kejahatannya. Engkau sangat bisa membalas kejahatannya. Bahkan lebih jahat dari apa yang mereka lakukan kepada kita. Namun kita tidak perlu lakukan. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah apa? Hakku, kata firman Tuhan. Ada satu tayangan yang cukup menarik, satu klip 1 menit, saudara simak bersama-sama. Bapak Ibu lihat dari peristiwa-peristiwa ini, dari tayangan yang Anda lihat hari ini, ada seorang anak dengan adiknya, kakak dengan adiknya, ada kesempatan kakaknya bisa membalas, namun dia tidak lakukan. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan, dari 3 hal yang harus dilakukan ketika kita mengampuni seseorang adalah lepaskan hak kita untuk membalas. Ini inti pengampunan, saudara. Ada hak yang harus kita lepas untuk kita melepaskan pengampunan itu. Tadi saya sampaikan, bukan berarti kita tidak bisa membalas, bukan berarti kita tidak bisa berbuat jahat seperti apa yang dia lakukan kepada kita, namun kita berupaya melepaskan hak itu. Saya tidak membalas ya saudara, saya tidak membalasnya. Mengapa tidak membalas? Ada alasan kita tidak membalas, karena memang itu pengampunan yang sesungguhnya. Biar Tuhan yang melakukannya, katakan amin. Jikalau ada saudara-saudaramu yang sedang berbuat jahat kepadamu, saudara, bagaimana, apakah engkau bisa mengampuni dan melepaskan hak untuk membalas? Saya tanya kepada Bapak Ibu, jikalau ada orang yang berbuat salah kepadamu, dengan sengaja dia menyakitkan perasaanmu, menyakiti perasaanmu, membuat engkau sakit hati, membuat engkau memiliki kepahitan dalam hidup ini, saya tanya saudara, apakah engkau bisa melepaskan hakmu untuk membalas? Apakah engkau bisa melepaskan hak untuk menuntut balas itu atau tidak?
Dan kalau memang itu engkau belum bisa melakukan, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang jelas-jelas memberikan kepada kita peneguhan hati bahwa akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, bukan kita yang harus membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan, dan yang harus kita lakukan adalah kita mengampuni. Sakitnya di sini loh Pak. Iya memang ada harga yang dibayar. Mungkin air matamu, mungkin perasaan hatimu, saudara. Ada banyak hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun saya berharap engkau harus melepaskan hak untuk membalas. Ya, lepaskan hak kita untuk menuntut balas. Bagaimana dengan Daud, saudara? Ketika Daud diperhadapkan oleh mertuanya sendiri, yang pada waktu itu memburu dia sampai ke gua, dan Daud sepertinya dia bisa loh membunuh Saul. Daud punya pengikut-pengikut yang setia, sekalipun Saul dalam kawalan seluruh tentaranya yang mengejar dia waktu itu. Daud bisa melakukan pembalasan, namun Daud tidak lakukan hal itu, saudara. Bagaimana dengan Abraham, saudara? Ketika dia masih bernama Abram, Lot diajak untuk keluar dari Ur Kasdim bersama-sama ke negeri perjanjian yang Tuhan janjikan waktu itu. Ketika Lot bersama Abram diberkati bersama-sama, mereka punya ternak-ternak yang banyak, mereka punya orang-orang upahan. Tiba-tiba terjadi benturan di situ. Namun ketika Abraham tahu panggilan Allah dalam hidupnya, disampaikan kepada Lot, Lot, lek kowe ngiwa aku sing nengen. Lek kowe sing nengen aku sing ngiwa. Bayangkan Bapak Ibu. Abraham yang mendapat perintah langsung dari Tuhan. Dia masih punya hati sebagai seorang bapak. Dan sekalipun Lot melihat ada dataran-dataran yang mungkin daerah Sodom dan Gomora waktu itu yang dia pilih, dia pergi ke sana. Ya, Abraham ngalah. Wes aku tak rono. Kalau diundat-undat sama Abraham bisa loh Lot nih. Lot ini bisa diundat-undat sama Abraham. Wes ngono Lot, kamu bisa begitu. Engkau punya ternak yang banyak, engkau punya orang-orang upahan yang banyak. Jikalau itu bukan karena aku, Lot, itu nggak bisa. Dan Abraham tidak lakukan itu, saudara. Abraham hanya memilih diam. Dia hanya berjalan sesuai dengan panggilan dan pilihan Tuhan. Itu bapaknya kita, bapak kita bersama. Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman, dan termasuk bapak kita semua. Sudah memberikan teladan. Dia tidak menuntut pembalasan. Tuhan yang melakukan bagiannya. Dia lakukan bagiannya. Katakan amin. Satu ketika ada di rumah, saudara, gak enak udan, gak enak angin, ngamuk-ngamuk gara-gara sampah. Sopo Pak Irwis yang buang sampah di kene? Wah, menteng-menteng. Rumang sama aku Bapak ya. Bapak Ibu bayangkan, sangat sulit untuk menguasai diri kita, melepaskan penampunan, tidak menuntut balas. Ketika orang berkata kasar kepada kita, bisa enggak kita berkata-kata yang tidak kasar kepada orang itu? Jangan Anda bilang, oh gampang Pak. Itu sulit bagi saya, sebab saya tidak mudah begitu. Ketika ada seorang yang ngomong kasar dan saya harus membalas dengan halus, kadang sulit. Sulit, saudara. Saya selalu disakiti, saya selalu dikecewakan. Sudahlah, pembalasan ada di dalam Tuhan. Biar Allah yang melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Saudara, yang ketiga, hal yang harus dilakukan ketika kita mengampuni seseorang adalah fokus kembali pada rencana Tuhan atas hidup kita. Yuk katakan 2, 3. Fokus kembali kepada rencana Tuhan atas hidup kita. Ini paling penting, saudara. Ketika engkau melihat orang yang menyakitimu, ketika engkau merasa engkau dikecewakan, engkau punya sakit hati, engkau punya kepahitan, maka engkau akan kehilangan fokus hidupmu. Sebab engkau hanya melihat kelemahan-kelemahan orang itu, tanpa engkau melihat mungkin Tuhan memang mengizinkan semua itu untuk menjadi satu batu pijakan bagi kita untuk melangkah ke depan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri menganggap bahwa aku telah, maaf di sini saja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan,
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara Tuhan, yang Paulus lakukan adalah dia kembali fokus kepada rencana Tuhan atas hidupnya. Ketika dia fokus kepada rencana Tuhan atas hidupnya, maka sekalipun orang ini menyakitkan hatinya, dia akan mudah untuk mengampuni orang itu. Pak, aku minta maaf atas kesalahanku. Loh, kapan berbuat salah? Saya tidak menganggap itu kesalahan loh. Lihat Bapak Ibu, orang yang fokus kepada Tuhan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal itu. Katakan amin. Orang yang fokus kepada rencana Tuhan atas hidupnya, sekalipun orang itu menyakitkan hatinya, dia tidak menganggap bahwa orang itu yang menyakiti hatinya. Dia akan menganggap bahwa itulah proses yang harus dia jalani. Supaya apa? Supaya dia kembali fokus kepada rencana Tuhan atas hidupnya. Berapa banyak kita yang gagal? Berapa banyak kita yang gagal? Berapa banyak kita yang justru karena sakit hati, justru dari kata omongan-omongan orang, suara-suara sumbang yang tidak jelas kebenarannya, kita rugi sendiri. Beberapa waktu yang lalu saudara, 3 minggu yang lalu, warga Pesona Kota dihebohkan dengan hilangnya sebuah sepeda motor NMAX. Mahal sudah, masih baru, tahun ini lunas sebetulnya, kurang 1 hari jatuh tempo pembayaran, tiba-tiba sepeda motor itu hilang dan sudah diurus oleh Polsek Kaniter. Nah Bapak Ibu, tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada seorang Madura datang ke rumah. Dia seorang penjual sate. Penjual sate itu fokusnya apa Bapak Ibu? Dodolan sate. Nah, siang-siang dia cari saya, karena saya masih kerja, dia lapor ke security. Lapor di security, dia mau, Pak, saya mau cari Pak RW. Pak RW belum pulang Pak, nanti siang-siang saya pulang, dia datang begitu. Dia ke rumah, saya bangun tidur, saya keluar, saya temui dia, ada apa Pak? Saya kelihatan dia tidak bisa logat Jawa. Saya masuk ke dalam, saya ngobrol baik-baik. Tiba-tiba dia tanya kepada saya, Pak RW, saya minta maaf, saya mau tanya, salah anak saya itu apa ya Pak? Loh, aku ya bingung Bapak Ibu. Salah anakmu apa? Wah, aku gak ada masalah ya. Salah anak saya itu apa ya Pak? Sebab anak saya ngomong sama saya, baik Pak RT maupun Pak RW yang ada di Pesona Kota itu sudah melaporkan saya ke Polsek. Duh, bingung saya. Saya ngelapornya anakmu siapa? Saya begitu Bapak Ibu. Itu loh Pak, gara-gara sepeda motor yang hilang itu loh. Katanya anak saya yang dilaporkan ke Polsek, anak saya itu mencuri. Kamu itu orang nggak punya Pak. Dia ngomong sama saya ngelapornya kuwi sapa Pak? Dia yang penting yang bilang anak saya bahwa Pak RW sama Pak RT di Pesona Kota yang melaporkan dan sekarang masih dalam proses. Aku butuh, kok tak laporin tenan saya bilang begitu. Dia sama istrinya. Istrinya dengan bahasa logat Jawa dia ngomong, ngapunten Pak RW, anak saya itu dikasih info sama temannya, dia biasanya jual sate di sini. Temennya ngomong Pak RW bahwa kowe aja dodol satene di Pesona Kota loh, sebab kowe diarani nyolong sepeda motor nang Pesona Kota. Akhirnya anaknya takut, gak berani masuk ke perumahan itu. Dia lapor ke orang tuanya ngelabrak RW-nya. Ini kesalahan di salah saya Bapak Ibu. Ketika siang itu saya ngobrol, saya ngomong sama orang Maduronya ini, untuk gak ngombai Bapak Ibu, ngombai secarok kita. Saya ngomong sama dia, loh Pak, yang ngomong anakmu itu mencuri siapa? Temennya anakmu wong bandar. Orang bandar besok suruh datang ke sini. Ternyata Bapak Ibu, orang bandar itu juga penjual sate loh, bayangno. Ruwet. Karena informasi yang hoax dia terima mentah-mentah, dia nggak jadi jual di Pesona Kota, yang jual wong bandar kuwi dodol sate mangga ruwet Bapak Ibu. Caranya di hoax saya, lek hoax kan gampang nih. Bendek gak dodol sate nang Pesona Kota, tak hoax. Oh, jurang Pesona Kota loh. Kowe dilapor nih karo polisi loh. Bahaya loh. Mosok, sing dodol dhek kurang ajar loh. Aduh. Kalau kita menemukan orang seperti ini 10 saja di tahun ini, tambah budak Pak Gem. Dan saya perlu sampaikan saudara, ketika Anda tidak fokus pada rencana Allah dalam hidupmu, akan sulit untuk mengampuni mereka. Dan saya berharap ketika engkau fokus pada panggilan dan tugasmu,
maka kesalahan orang lain itu bukan menjadi bagian atas hidupmu. Engkau tidak menganggap itu kesalahan, sebab engkau tahu ketika Tuhan mengizinkan orang itu datang kepadamu, mencari perkara denganmu, tujuannya untuk supaya kemurnian imanmu akan semakin teruji. Katakan amin. Dan saya berharap ketika 3 pengampunan ini yang harus kita lakukan untuk mengampuni seseorang, yang pertama tadi, kita harus sadar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Yang kedua, kita harus melepaskan hak kita untuk membalas. Dan yang ketiga, kita kembali fokus kepada rencana Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya pengampunan Tuhan turun atas kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka kita akan bisa menikmati kehidupan di dunia ini seperti kita satu kelak ketemu dengan Tuhan di surga sana. Hidup saling mengampuni. Amin. Lebih baik kita mengampuni daripada kita saling tonjok menonjok, saudara. Lebih baik saling mengampuni. Orang kalau mengampuni satu kali saudara mempercayakan pengampunan, hubungan ini kembali baik. Dan saya percaya untuk tahun-tahun yang akan datang hubungan ini semakin akan terjaga dengan baik, saudara. Daripada satu ketika Anda disakiti dan kau tidak bisa mengampuni, maka untuk selama-lamanya engkau akan tetap hidup dalam sakit hati, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kemarahan, kedengkian. Tuhan katakan itu nggak penting. Justru pengampunan, ketika engkau belajar untuk mengampuni, maka tahun-tahun yang Tuhan berikan kepadamu lewat kepercayaan pengampunan yang kau berikan kepadanya, saling mempercayai, saling mengampuni, maka justru akan melihat, terima kasih Tuhan, semua baik adanya, semua baik adanya. Katakan amin. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Semua berkata, ampuni aku yang tak betul. Tuhan, teguhkan hati kami. Biarlah kasih karunia-Mu hari ini turun atas setiap kami. Jamah kami Bapa. Tarikku lebih dekat lagi. Mari katakan, jangan biarkan, jangan biarkan pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah kami, tanamlah aku di hadirat-Mu, meneraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di hadapan-Mu, oh, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Bapak Ibu, kita manusia yang gak sempurna loh. Sementara orang lain bisa berbuat salah kepada kita, dan saya perlu ingatkan, saudara juga bisa berbuat salah kepada orang itu. Karena ketidaksempurnaan itulah maka kita harus bisa saling menjaga. Marwahnya itu harus kita jaga bersama-sama. Kalau kita diberi, kita bilang terima kasih. Kalau kita salah, ya kita harus minta maaf. Dan saya percaya ketika engkau belajar untuk mengampuni, melupakan apa yang dia lakukan, orang-orang yang mungkin menyakiti kita, engkau berusaha untuk melepaskan hak untuk menuntut balas, dan kau tidak melakukannya. Engkau kembali fokus kepada panggilan dan pilihanmu, karena rencana Tuhan itu indah. Maka itulah pengampunan yang sesungguhnya. Engkau akan menikmati bagian-bagian yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, dan yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan dalam hidupmu.
Dan itu sangat penting. Mari kita bersama-sama hidup dalam pengampunan. Saudara, saya memberikan waktu yang cukup kepada kita. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hatimu. Yuk kita katakan kepada Tuhan. Siapa orang itu? Pikirkan dulu saudara, siapa orang itu? Yang paling menyakitkan hatimu hari ini. Bilang kepada Tuhan, Bapa, aku belajar untuk mengampuni. Aku belajar untuk melupakan kesalahan-kesalahannya. Dan aku belajar untuk menerimanya kembali. Seperti engkau menerima hidupku. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jangan biarkan aku pergi. Katakan jangan biarkan. Haleluya. Tak perlu kami lari dari kenyataan hidup Tuhan. Teguhkan kami atas panggilan ini. Haleluya. Karunia yang kau beri, tanamlah aku hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, sebab di pelukanmu Tuhan Yesus, pelukanmu itulah hidupku, di pelukanmu itulah hidupku, itulah hidupku. Terima kasih Tuhan. Itulah hidupku. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami untuk kami hidup dalam pengampunan. Kami manusia yang tidak sempurna, kami banyak mengecewakan orang lain. Bapak, ampuni kami. Ketika Engkau sudah mengampuni kami, ajar kepada kami untuk belajar juga mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Berikan kepada kami hati yang teguh untuk benar-benar melupakannya, untuk tidak mengingat-ingat apa yang dilakukannya kepada kami, dan ajar kepada kami untuk menerima orang itu kembali seperti Engkau menerima hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami bersyukur firman Tuhan sudah meneguhkan kami supaya kami belajar mengampuni. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak, anak-anak juga mengampuni orang tua mereka. Sungguh sangat indah hidup di dalam kasih dan pengampunan itu Tuhan. Menyadarkan setiap kami arti kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu atas kami semua. Haleluya. Sebentar kami bersama-sama akan menabur untuk korban persembahan. Biarlah kami memberi yang terbaik. Segala sesuatu yang kami tabur hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pujilah nama-Mu, kami serahkan dan kami siap untuk melakukannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Amin. Terima kasih untuk semua korbannya, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua yang di rumah, yang sedang beribadah, bisa memberikan persembahannya lewat rekening BCA di 0331943001, rekening persepuluhan BCA 0338888191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Bapak Ibu, kita tadi dikejutkan oleh sebuah berita yang cukup menyedihkan, ya. Dan tentu kita tidak bisa tinggal diam untuk tidak memperdulikannya. Kejadian yang terjadi di Makassar, saya tadi coba kontak ke teman saya di Makassar, mereka merasa prihatin di sana. Paulus bilang, menangislah bersama dengan orang menangis, tersenyumlah bersama dengan orang yang tersenyum. Dan tentu ini sangat menyedihkan kita semua, sehingga aparat keamanan segera bergerak, khususnya di kota Kediri. Tadi kita lihat ada beberapa aparat keamanan berinisiatif untuk menjaga ibadah kita ini. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan juga, keprihatinan sekaligus kesempatan kita untuk berdoa bagi saudara-saudara kita, ya,
Ini adalah hal yang sangat melukai kita semua. Sebagai kawan seiman kita harus doakan. Sebagai kawan sebangsa kita juga harus menyemangati mereka. Saya ajak kita bangkit berdiri sebelum kita berdoa syafaat. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, khususnya kita berdoa untuk Makassar. Mari kita tunduk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar saudara-saudara kami Tuhan. Mereka di dalam kesulitan, kesedihan. Hati mereka terkoyak, terkejut dengan peristiwa pengeboman yang ada di Makassar. Kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami, aparat pemerintah, aparat keamanan, mereka boleh bekerja dengan baik, mengamankan negara ini Tuhan. Khususnya di hari Paskah ini, sesuai dengan firman yang mengajarkan kami mengampuni. Tidakkah kami juga harus belajar mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kami? Mengampuni mereka yang ingin membunuh kami dengan pengampunan yang dari Tuhan. Semua pelaku Tuhan, tolong kiranya Engkau yang menyadarkan hati manusia untuk semua korban, khususnya di gereja yang dibom, baik hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana maupun jemaatnya. Mereka dikuatkan dan diteguhkan. Kami di sini merasa juga terluka Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Memberi semangat yang baru Tuhan, sebab kami adalah satu tubuh. Tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesadaran akan Allah yang penuh kasih membawa kami berdoa untuk terus mengasihi walaupun kami dibenci, walaupun kami dianiaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden serta menteri-menterinya Tuhan, bekerja melalui aparat keamanan di Makassar, di Kediri, seluruh Indonesia, menjaga dengan baik negara ini dalam keutuhan NKRI. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab kami adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, sehingga kami pun harus mengasihi yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Terima kasih. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu. Penuhkanlah kami dengan kasih-Mu. Satukan kami saling mengasihi. Kami diciptakan untuk mengasihi. Kami diciptakan untuk mengasihi. Sekali lagi kami untuk mengasihi. Kami adalah ciptaan baru yang penuh kasih, kasih sayang dari Tuhan yang meluap-luap sehingga kami
diberi kesanggupan untuk mengasihi musuh kami sekalipun. Ajar kami melepaskan pengampunan Tuhan, seperti yang firman-Mu ajarkan. Ajar kami mengasihi satu dengan yang lain, sebab di dalam kasih kami semua diberkati Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang datang pada sore hari ini. Mereka yang beribadah, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kekuatan dan kesehatan kami diberkati Tuhan. Bahkan masa depan yang penuh dengan gilang gemilang diberkati juga kami oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Biarlah karya Tuhan dikerjakan terus di dalam hati kami seperti minggu-minggu kemarin. Kami akan berjalan dalam minggu ke depan dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Bahkan bulan dan tahun yang penuh rahmat kami akan rengkuh dan kami akan ambil. Sebab Tuhan yang baik menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besok Paskah kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk menyadarkan kami Tuhan bahwa kami adalah manusia-manusia yang sudah binasa dan diberi kehidupan oleh Allah yang kekal melalui karya salib. Oleh karena itu sebelum kami besok minggu merayakan Jumat Agung, biarlah hati kami dipenuhkan dengan Roh Kudus dan diberi kesadaran penuh dengan akal budi kami bahwa Allah yang mati telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, izinkan hamba mengurapi dan mengutus umat-Mu, sebab mereka juga adalah murid-murid dan hamba-hamba yang akan melayani. Dengan kekuatan yang dari Tuhanlah mereka akan dimampukan dengan urapan itu. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi dan mengutus kami semua untuk pergi kepada bangsa-bangsa dan menyampaikan kabar sukacita. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru, dengan roh yang penuh keberanian, bukan roh ketakutan. Dengan roh yang penuh kasih sayang, bukan roh yang penuh dengan kebencian. Menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang kami temui di tempat di mana kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan profesi kami yang diberkati oleh Tuhan, kami pun melayani melalui apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah.